Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Prastika Dewi dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan matematika tentang materi statistika. Yang pertama ada pengertian. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, dan statistik adalah data itu sendiri. Informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut dari kumpulan data. Statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain, yang pertama ada populasi, kedua ada sampel, yang ketiga ada unit sampel, yang terakhir ada probabilitas. Statistika juga telah banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu-ilmu alam atau misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis mengenai produk dan lain-lainnya, ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Sensus populasi masyarakat merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Ada pula aplikasi statistika lain yang sekarang populer, yaitu prosedur jajak pendapat atau polling, atau misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Di bidang komputansi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Dengan ini adalah pengertian dari statistika atau penjelasan dari statistika. Dan yang kedua ada mean. Mean atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Di sini ada rumus dari mean, yaitu ME sama dengan epsilon XI per N. Keterangan dari ME adalah mean, epsilon adalah jumlah, XI adalah nilai X ke I sampai ke N adalah jumlah individu erangan. Dan yang ketiga itu ada median. Median ini adalah nilai data tengah dengan pengertian bahwa dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama, dan pembaginya disebut sebagai median. Adapun untuk menentukan nilai median dapat dilakukan dengan cara untuk data yang belum dikelompokkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan data tersebut berdasarkan urutan data dimulai dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar. Lalu tentukan mediannya sesuai dengan jumlah datanya ganjil atau genap. Untuk sekumpulan data yang berjumlah ganjil, maka nilai mediannya adalah merupakan data yang paling tengah, dan untuk sekumpulan data yang berjumlah genap, maka mediannya adalah jumlah dua data tengah dibagi dua. Di sini ada rumus dari median, yaitu MD sama dengan B tambah P 1/2 N kurang F per F. Keterangan dari MD adalah median, B batas bawah di mana median akan terletak, N banyak data atau jumlah sampel, P panjang kelas interval, F besar jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil frekuensi di kelas median. Ini adalah pengertian dari median dan rumus-rumus median. Dan yang keempat itu ada modus. Modus itu digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi. Diberikan dengan simbol MO, modus dalam data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi. Rumus dari modus adalah MO sama dengan B tambah P B1 per B1 ditambah B2. Keterangan dari MO adalah modus, B batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P panjang kelas interval, dan B1 frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang terbanyak, dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya, dan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Dan slide selanjutnya ada contoh soal. Di sini contoh soalnya, 19 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya.
Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data di bawah ini. Data yang diurutkan ada 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 24, 25, dan 25. Maka kita masukkan rumusnya. X sama dengan N tambah 1 per 2. Mediannya 19, 19 tambah 1. N ini adalah median. Jadi kita tulis di bawah sini adalah 19 tambah 1. 19 dapat dari soal yang sudah diketahui. 19 tambah 1 per 2 sama dengan 10. 10 dapat dari 19 tambah 1 sama dengan 20, dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka mediannya adalah X10 sama dengan 20. Maka hasil dari median di bawah rata-rata itu adalah 20. Terima kasih.